Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo. Pada hari ini pertemuan kita akan full asinkronus di Google Classroom karena saya harus mengantar anak saya untuk hari pertama sekolah. Jadi teman-teman Akbid mohon kerjasamanya untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan pada hari ini meskipun tidak secara langsung face to face kepada Anda di platform Zoom. Nah, sebelum kita masuk ke worksheet yang harus Anda lakukan di pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang bridge text comparison. Saya mau membahas dulu nih. Kemarin kan teman-teman semua sudah mulai mengupload ya, diminta untuk menjelaskan apa sih perbedaannya teks satu dengan teks kedua. Nah, I would like to explain to you the difference between text 1 and text 2. Dua-duanya topiknya sama ya, mengenai bridge presentations atau dalam bahasa Indonesia adalah posisi sungsang gitu ya. Oke. Lalu apa sih bedanya teks satu dengan teks 2? Nah, sebelum kita menganalisis ke dalam isi teks, kita harus membedah teks secara makro terlebih dahulu. Kan kalau kita membedah bahasa yang digunakan di dalam teks itu artinya kita menganalisis teks secara mikro. Namun sebelum kita masuk ke sana, you have to be aware of what is the function of these two texts and melalui platform apakah dua teks ini dipublikasikan ya. Let's see text number 1 dulu deh. Most babies will move into delivery position a few weeks prior to birth, with the head moving closer to the birth canal. Nah, ini kan di paragraf pertama kita melihat bahwa teks satu ini fungsinya adalah informing readers. Oke, karena diawali dengan most babies will move into delivery position, kebanyakan bayi akan berpindah kepada posisi siap dilahirkan gitu ya, persalinan, posisi persalinan beberapa minggu sebelum persalinan itu dilakukan dengan posisi kepala yang mendekati jalur lahir. When this fails to happen, saat ini tidak terjadi, misalnya malahan bagian pantat terlebih dahulu atau kaki terlebih dahulu yang mendekati jalur lahir, disebutnya sungsang ya, bridge presentation. Sungsang, kelahiran sungsang ini biasanya muncul setidaknya 1 dari 25 persalinan yang dilakukan dengan usia kandungan 9 bulan. Nah, dari paragraf pertama kita tahu bahwa kita akan dapat info gitu ya dari si penulisnya ini mengenai apa sih posisi sungsang gitu ya dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi teks pertama secara function adalah untuk informing. Bagaimana dengan teks kedua? Fungsinya seperti apa? Kita lihat dulu ke paragraf yang pertama dulu. Right before birth, sesaat sebelum persalinan, kebanyakan bayi, most babies are in a head first position in the mother's uterus. Kebanyakan bayi itu posisinya adalah kepala terlebih dahulu di uterus ibunya atau di rahim ya. Sometimes, nah ini ada kata-kata kadang-kadang, the baby is in the bottom first. Posisi bayi itu pantatnya terlebih dahulu or feet first atau kakinya terlebih dahulu. This is called the bridge birth. Ini disebut bridge persalinan sungsang atau bayi yang posisinya sungsang. Bridge baby. Babies can be bridged early in pregnancy. Bayi bisa terdeteksi sungsang pada awal kehamilan. Di awal kehamilan tuh udah bisa terdeteksi dia bakal sungsang atau enggak. Most of them, kebanyakan bayi-bayi tersebut turn on their own to be head first. Nah, kalau di awal kehamilan itu posisi bayi itu kaki duluan atau bagian pantatnya terlebih dahulu, tapi kalau misalnya kehamilannya semakin lama semakin membesar gitu ya, nanti dia akan secara intuitif mendekati jalur lahir kepala duluan. Gitu sih sebetulnya normalnya.
Your doctor will be able to tell if your baby is breech. Nah, dokter Anda akan dapat menginformasikan kepada Anda bahwa bayinya itu sungsang. They can check by physical exam, ultrasound, or both. Nah, dokter-dokter ini juga bisa ngecek apakah bayinya sungsang atau enggak itu melalui teks fisik ya diraba gitu ya, terus melalui USG atau kedua-duanya. Nah, kalau dari paragraf pertama kita lihat fungsi sosial dari teks kedua, sama-sama informing. Informing others about breech presentation atau teks sungsang. And then kita lihat ya di teks pertama, tadi ya, dua-duanya sama fungsinya untuk menginformasikan. Artinya dua genre dari kedua teks ini adalah informing text atau teks pemberitahuan, teks informatif mengenai topiknya apa? Posisi sungsang. Lalu yang kedua, siapa target readers-nya? Kalau kita lihat di teks pertama, jadi kalau misalnya kita menganalisis teks ya secara makro, kita lihat fungsinya apa, siapa target readers-nya dulu. Target readers-nya adalah siapa kira-kira? Ya orang-orang atau ibu-ibu hamil atau keluarga yang hamil yang posisi bayinya kira-kira sungsang gitu ya. Sehingga teks ini bisa memberikan informasi kepada pasangan yang posisi bayinya berada dalam posisi sungsang untuk bersiap siaga ketika persalinan mereka harus bagaimana. Dan nanti pengecekannya seperti apa gitu kira-kira. Kita masuk ke paragraf kedua. Katakanlah ini paragraf 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi masing-masing adalah per paragraf. Ini ada subjudulnya, What are the different types of breech presentations? Apa sih jenis-jenis sungsang, persalinan sungsang? Ada complete breech, ini ada definisinya frank breech, ini juga ada penjelasannya, ada footling breech, ada 3 jenis kelahiran sungsang. Nah, ini pakai subjudul. Berarti teks pertama ini kalau kita lihat dari strukturnya, dia menggunakan banyak subjudul, dia menggunakan bahasa yang jauh lebih formal, yang jauh lebih terstruktur daripada teks kedua. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kita bedah lagi ya paragraf dia yang pertama. Yang ini ada enggak sih si penulisnya itu menyebut dirinya sebagai I dan mengadres pembacanya sebagai you? Kita baca lagi, most babies, ini ya, subjeknya most babies, kebanyakan bayi. Kita lihat subjeknya aja. We'll move into delivery position a few weeks prior to birth with the head moving closer to the birth canal. Lalu, when this fails to happen, berarti subjeknya this, ini, posisi ini. Fails to happen, the baby's buttocks. Ini baby's buttocks ya, bukan I, ini feet. Terus berikutnya, this is referred to. Ini subjeknya this juga. Ini subjeknya. Jadi subjeknya most babies, kita highlight aja ya biar terlihat. The head ini kan maksudnya kepala bayinya ya. Lalu this, ini saat ini gagal terjadi baby's buttocks atau bagian pantat bayi or feet, bagian kaki yang akan posisinya berada di jalur lahir. Nah, ini this lagi. This is referred to as breech presentation. Lalu kemudian breech birth occur in approximately 1 of 25 full-term births. Tidak ada I di paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Complete breech. Here, the buttocks. Ini subjeknya pointing downward with the legs folded. Ini the legs, kakinya terlipat at the knees and feet near the buttocks. Frank breech. In this position, ini kan in this position itu bukan subjek ya, tetapi keterangan. Nih, subjeknya the baby's buttocks atau bagian pantatnya bayi are aimed at the birth canal with its legs. Nih, its legs, kakinya menempel di depan badannya dan kakinya. Kalau legs itu kakinya ya dari lutut ke telapak kakinya. Kalau feet itu ya itu telapak kakinya near the head, dekat dengan kepala. Nah, kemudian footling breech in this position, ini keterangan manner.
one or both of the baby's feet, berarti subjeknya ini ya, satu atau dua kakinya, dua-dua kakinya itu menunjuk ke bawah gitu ya, dan akan bersalin atau dilahirkan sebelum bagian tubuhnya yang lain. Nah, subjeknya berarti ini kakinya bayi. Terus paragraf berikutnya, ini ada subjudul lagi ya, what causes a breech presentation. Nah, biasanya kalau artikel atau teks yang punya sub-subjudul, dia akan lebih memudahkan pembacanya untuk menavigasikan, oh habis informasi ini saya akan ketemu informasi apa sih di bagian berikutnya, di paragraf-paragraf berikutnya. Oh, kalau kita udah tahu subjudulnya, berarti kita akan tahu, oh bakalan ngomongin jenis-jenis sungsang nih kalau di yang subjudul ini. Kalau subjudul ini, oh bakalan nemuin penyebab dari posisi sungsang itu seperti apa gitu kan. Kira-kira jauh lebih memudahkan pembaca untuk menavigasikan teks gitu ya. Nah, kemudian ini kita cari subjeknya kembali ya di paragraf berikutnya. The causes of breech presentations. Penyebab dari sungsang. Ini adalah subjeknya. Oke, berikutnya the data. Karena however itu adalah kata hubung ya. The data that breech birth is more common in subsequent pregnancies when there, ini adalah subjek. Pokoknya subjek itu ciri-cirinya sebelum kata kerja weh. Ini kan kata kerja ya, to be, bentuknya to be. Kemudian when the uterus, when itu kan keterangan waktu, uterus dia adalah subjeknya, ini to be-nya ya. Memiliki too much or too little amniotic fluid, punya air ketuban yang terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu. Ini juga there, subjeknya. There is an abnormally shaped uterus, rahimnya bentuknya abnormal atau rahimnya punya pertumbuhan yang abnormal di dalamnya, misalnya ada fibroid. Atau ini women. Tidak ada penyebutan autornya sebagai I, dan autornya tidak mengadres pembacanya, kita sebagai pembacanya sebagai you. Jadi teks pertama ini lebih impersonal, lebih berjarak, lebih formal karena dia punya subtitle di sini yang memudahkan kita sebagai pembacanya untuk bisa menavigasikan apa isi teks ini dengan jauh lebih mudah. Beda halnya dengan teks kedua. Kita bakalan tahu di paragraf mana dia ngomongin jenis-jenis breech presentation, di bagian mana dia ngomongin penyebab sungsang, itu kita nggak tahu. Kita harus baca satu persatu setiap paragrafnya karena tidak ada keterangan subjudul di sana. Jadi lebih tidak terorganisir. Terus kita lihat deh, dia penulisnya ini menyebut dirinya sebagai I dan mengadres pembacanya sebagai you atau tidak. Let's see. Right before birth, sebelum persalinan, ini keterangan waktu. Most babies, dia subjeknya masih most babies, are in a head first position in the mother's uterus, berada pada posisi kepala duluan di rahim ibu. Sometimes, nah ini adalah keterangan juga, keterangan frekuensi. The baby, nah ini baby, is in a bottom first or feet first position. This, kemudian ya, this is called a breech birth or breech baby. Lalu kemudian babies, nah ini can be breech early in pregnancy. Ini bayi ya. Most of them, kebanyakan bayi turn on their own to be head first by the time of delivery. As you, let's see. Dia mengadres kita sebagai pembacanya sebagai you. As you get closer to your. Ini adalah kepunyaan dari you itu your. Your due date. Your doctor. Dia menyebut kita sebagai you dan merujuk pada kepunyaan kita sebagai your. If your baby is breech, ada your. They, kemudian, wait a minute, I will highlight this one. And the next, they ini merujuk bayi-bayi ya. They can check, they ini merujuk pada dokter ya. They can check by a physical exam, ultrasound, or both. Nah, kemudian yang ini subjeknya babies. Lalu ini they ya, merujuk pada bayi. Ada kata ganti orang ketiga gitu ya. Jadi yang ini there, Yang ini the mother. Langsung mengadres kita sebagai pembacanya itu sebagai the mother.
Lalu kemudian ini subjeknya it ya, it's. Apostrofi S itu merujuk pada it's. Nah, kalau Anda ketemu teks dengan pemendekan, kan ini harusnya it is ya kalau panjangnya. Dia dipakai apostrofi S, oh berarti dia less formal. Karena kalau teks yang formal itu nggak boleh disingkat-singkat. Did not, dia akan menulis secara lengkap did and not. It is not, it is not. Nggak it isn't. Atau nggak it's gitu ya, kayak seperti ini. Misalnya it did not, nggak it didn't. Pokoknya dipanjangin kalau teks formal itu, berarti ini merujuk pada teks ini lebih bersifat casual. It's important to see your. Sekali lagi di sini ada your doctor. Jadi dia menyebut dokter kandungan sebagai dokter Anda gitu ya. Regularly throughout your pregnancy. Nah, ini dibacanya throughout your pregnancy. Ini ada lagi, your doctor can tell if your baby is breech and help plan what to do. Yang ini there ya, subjeknya. Several ways to try and turn your baby. Your doctor lagi nih ada your, may suggest methods to help turn the baby naturally. These, nah ini these, could be the first attempt if it, ini subjeknya it. These could be the first attempt, ini bisa saja merupakan upaya pertama, upaya awal. If it is still early, jika kehamilannya masih di awal-awal, and there are, dan tidak ada health problems or concern, tidak ada concern kesehatan tertentu. Another option, nah ini subjeknya another option, is to do a procedure called external cephalic version, or your lagi, gitu ya. Jadi di teks yang kedua ini penulisnya seperti ngobrol sama kita sebagai pembaca secara langsung, karena dia yang jelasin Anda kalau punya posisi kalau posisi kehamilan bayinya itu sungsang, sebaiknya langsung ke dokter. Nanti dokter Anda yang akan mengecek, dokter Anda yang bisa menolong, bisa nggak sih mengubah posisi sungsang itu dengan supaya jadi posisi yang normal gitu kira-kira. Jadi di dua teks ini berbeda. Kalau teks ini bersifat impersonal dan lebih formal, kalau teks ini bersifat lebih personal ya, karena ada penggunaan you untuk mengadres kita sebagai pembacanya, dan ada ini penyingkatan ya, penyingkatan harusnya it is, dia singkat menjadi it's. Important to see gitu. Jadi dia less formal atau more casual teks kedua. Lalu kemudian kita lihat di sini modalitasnya atau penggunaan modal verbnya, kata kerja modalnya. Nah, di sini most babies will ya, dia pakai will. Kita akan highlight modality-nya dengan warna yang berbeda ya. Let's see. I'm going to change the color of the highlight first into yellow ya, biar kita beda. Nah, dia pakainya will. Terus berikutnya will juga ya, will be position, bentuk pasif. Lalu kemudian ada lagi tidak modality-nya. Ini secara cepat saja ya. Or aim at the birth canal, sticking straight up in front of his or her body. In this position, point downward and will. Nah, ada kata-kata will lagi nih, modal verbnya pakainya will gitu ya. Jadi untuk teks pertama kebanyakan dia pakai will deliver, will be positioned, terus atasnya apa lagi? Will move gitu. Artinya dia intensitas modalitasnya itu jauh lebih tinggi daripada yang pakai may atau pakai can misalnya. Gitu. Sebentar. Nah, berikutnya kita masih akan bahas modalitas tapi di teks yang kedua. Kalau teks ke-1 modalitas yang banyak digunakan adalah will yang intensitasnya medium ya, kan ada low, medium, high. Nah ini will, ini intensitasnya medium, karena kan kita berbicara posisi sungsang, bagaimana nanti kelanjutan persalinannya, kan itu masih 50-50 gitu ya, masih bisa diubah posisinya dengan berbagai step gitu, tapi bisa juga tidak berubah gitu, jadi 50-50 kemungkinannya. Lalu kemudian di teks kedua kita bisa lihat di sini penggunaan modalitasnya adalah let's see ya, ada tidak.
Can. Nah, ini ada can be bridge. Ini juga medium. Intensity. Lalu kemudian will, ini juga medium intensity. Kemudian can check, ini juga medium intensity. Tidak ada yang high, tidak ada yang low gitu ya. And then next, your doctor can tell. Nah, ini juga pakai can ya, masih medium intensity, intensitasnya masih medium. Kemudian may. Nah, ini sudah low intensity. Kalau kalau may itu kan bisa boleh ya, boleh enggak gitu ya. Jadi ya lebih ke enggak pun ya enggak apa-apa gitu. Dan kemungkinan enggaknya itu jauh lebih besar daripada kemungkinan iyanya gitu. Nah, may itu di sini kelihatannya seperti itu ya. Jadi low intensity modality gitu. Could be, ini juga masih medium, intensitasnya masih medium. The health problem, the called external cephalic version may want. Nah, ini juga masih bukan, kalau will kan 50-50 ya, tapi kalau may itu di bawah 50% gitu intensitasnya. Jadi low intensity modality. Jadi modalitas yang teks kedua ini banyaknya medium low, kalau ini medium. Dia lebih konsisten gitu ya di teks pertama. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya teks ke satu dan teks kedua. Meskipun topiknya sama tentang bridge presentation atau posisi sungsang pada persalinan, tapi penyampaiannya itu berbeda antara teks ke satu dengan teks kedua. Teks ke satu jauh lebih formal, teks kedua lebih casual. Penggunaan modalitasnya pun teks satu lebih konsisten, teks dua itu lebih beragam gitu ya. Terus kalau kita lihat teksnya secara makro, fungsinya sama, dua-duanya informing readers about bridge presentation. Lalu yang kedua target readersnya, kalau kita lihat juga sama ya, dua-duanya target readersnya ibu-ibu atau pasangan orang tua yang kebetulan ketika kehamilan posisinya sungsang gitu. Dua-duanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari style berbahasa teks yang lebih formal dan lebih terstruktur, nah ini harapannya adalah yaitu mungkin ya readers pasangan orang tuanya itu yang jauh lebih maunya tuh seperti official information atau informasi resmi. Sementara kalau teks kedua tuh lebih casual information yang lebih dekat seperti ngobrol antara penulis dengan pembacanya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya ketika kita membaca teks, kita juga harus bisa membaca tanda-tanda bahasa yang digunakan, style berbahasanya seperti apa supaya kita punya insight teks tersebut, fungsi sosialnya seperti apa, kemudian yang kedua adalah nanti dia lebih seperti apa ya, nuansanya itu, interaksi dengan pembacanya itu, apakah lebih dekat atau lebih berjarak, kira-kira seperti itu. Ini adalah pembahasan mengenai perbandingan teks ke satu dengan teks kedua, dua-duanya genre-nya sama, informatif, target readers-nya sama, cuma perbedaannya adalah bagaimana teks satu mempresentasikan strukturnya yang jauh lebih terorganisir, sementara teks dua lebih casual, tidak terlalu terorganisir, tidak ada subjudul yang digunakan, dan tadi ya modalitasnya juga lebih beragam kalau dibandingkan dengan teks satu. Nah, demikian penjelasan mengenai perbandingan dari teks satu dengan teks kedua. Berikutnya, I would like to share you another teks yang akan kita gunakan untuk latihan ya. Nah, di sini Anda diminta untuk mengerjakan worksheet preparing a first, sorry. Wait, apakah ini yang betul atau? Sorry, ini harusnya bukan preparing, belum saya ganti. Worksheet tentang, bridge presentation reading. Bridge presentation text reading. Nah, yang kedua ini, worksheet-nya, posisinya adalah, topiknya adalah tentang bridge presentation. Lalu, apa sih
tujuan saya meminta Anda mengerjakan worksheet ini yang pertama adalah saya mengharapkan Anda bisa memahami konsep context of culture atau genre tadi ya. Apakah genrenya informatif, apa genrenya argumentatif, apakah genrenya persuasif, naratif atau apa gitu. Terus yang kedua, siswa dapat memahami konsep context of situation atau register. Jadi register itu salah satunya adalah kita bisa membedah apakah teks tersebut personal atau lebih impersonal, berjarak atau dekat dengan pembacanya. Ada interaksi langsung nggak sih antara penulis dengan pembacanya, terus style berbahasanya seperti apa? Apakah seperti ngobrol langsung ataukah seperti lagi kuliah gitu, yang harus terstruktur dan akademis gitu misalnya. Itu adalah salah satu pembacaan konteks of situation atau register dalam makna interpersonal teks. Kemudian yang ketiga, Anda juga diharapkan bisa mengidentifikasi tujuan komunikasi teks. Nah, ini kebetulan teksnya dikhususkan ke teks informasi kebidanan, topik informasinya adalah bridge presentation. Yang keempat, Anda juga diharapkan bisa mengidentifikasi kata dan tata bahasa atau lexicographer. Jadi lexicographer itu terdiri dari dua kata ya, leksis dengan grammar. Leksis itu ya kata, grammar itu ya tata bahasa gitu. Kalau tata bahasanya, for example, modalitasnya lebih banyak menggunakan intensitas modalitas tinggi seperti must, have to, ought to gitu. Itu bisa menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki tingkat anjuran untuk dilakukan gitu. Jadi kalau enggak dilakukan itu akan ada konsekuensi medis gitu bagi kita pembacanya. Apalagi kalau topik yang dibahas adalah mengenai kesehatan, persalinan, kehamilan yang menyangkut nyawa manusia gitu ya. Kalau pakai low and medium intensity of modality, misalnya grammarnya pengen pakai itu, oh berarti memang ini sekadar saran yang boleh diikuti, boleh juga enggak, tergantung situasi dan kondisi, juga tergantung dari saran profesional assistant. Yang di sini professional assistant itu maksudnya ya bidan, boleh juga dokter kandungan gitu ya, karena konteksnya di kebidanan. Terus yang kelima, Anda juga diharapkan bisa membuat draft teks informasi kebidanan dengan topik yang diminati. Nah, kalau misalnya dari 11 mahasiswa atau 13 mahasiswa kita totalnya saya lupa, ada yang suka topiknya MPASI, ada yang suka topiknya menyusui misalnya ASI eksklusif, ada yang suka topiknya KB, ada yang suka topiknya imunisasi, silakan dieksplorasi. Nah, kita membuat teks informasi mengenai topik yang Anda sukai, topik kebidanan yang Anda sukai. Boleh tentang ya itu tadi ya, boleh tentang pada saat kehamilan misalnya ada mual muntah di awal kehamilan. Nah, misalnya Anda mau bikin teks informasi seperti itu, silakan nanti secara berkelompok kita akan coba membuat draft teks informasi kita sendiri. Jadi setelah membaca, menganalisis teks, kira-kira Anda lebih tahu nanti linguistic feature apakah yang bisa Anda masukkan ke dalam teks Anda, yaitu jauh lebih bagus gitu ya, sehingga nanti teks yang bisa Anda hasilkan itu jauh lebih bagus, argumennya kuat, konsisten gitu, dan memiliki susunan yang bisa mencapai tujuan komunikasi Anda, yaitu informing readers about a certain topic gitu ya, menginformasikan kepada pembaca mengenai topik yang memang Anda sukai. Nah, ini adalah tadi ya, sebetulnya saya ambil cuplikan, bukan cuplikan. Ini adalah artikel lengkap dari teks pertama mengenai persalinan sungsang ya. Nah, di sini Anda bisa melihat teks ini sudah saya bagi-bagi ke dalam klausa per klausa. Jadi Anda bisa melihat teks secara potongan sederhananya. Ini ya, most babies will move into delivery position a few weeks prior to birth. Ini adalah klausa nomor 1, makanya saya tulisnya C1. With the head moving closer to the birth canal. Ini klausa nomor 2. When this fails to happen, ini klausa nomor 3, the baby's buttocks and or feet will be positioned to be delivered first. Ini klausa yang keempat, dan seterusnya. Sampai ada, berapa ya klausanya? Ada 59 klausa dalam satu teks ini. Gitu. Nah,
klausa itu beda sama kalimat ya, karena klausa itu masuk ke dalam struktur yang kecil, unit terkecil di dalam apa namanya teks. Teks itu sendiri bermakna eh, suatu kumpulan ideas, a collection of ideas, organization or of ideas yang memiliki makna. Nah, satu teks bridge verse ini punya makna informing readers tentang posisi sungsang. Jadi maknanya seperti itu. Karena informing, dia lebih banyak menggunakan bentuk kalimat deklaratif, misalnya dibandingkan bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat perintah. Beda dengan teks prosedur. Kalau teks prosedur itu lebih banyak menggunakan imperatif atau kalimat perintah. Nah, gitu misalnya. Nah, ini ya tadi ada subjudulnya What are the different types of bridge presentations. Jadi kalau misalnya Anda ngelihat ada klausa 1, klausa 2, klausa 3 dan seterusnya, klausa itu ditandai dengan paling tidak prasyaratnya ada satu subjek dan ada satu kata kerja. Di sini subjeknya most babies ya, di klausa pertama most babies itu subjeknya, terus kata kerjanya will move, akan berpindah gitu ya. Itu klausa pertama. Kan sisanya adalah ini kan keterangan waktu. Terus yang kedua, subjeknya the head, kepala bayi. Terus kata kerjanya moving, berpindah juga. Ini klausa kedua. Dan seterusnya. Ini juga ya, subjeknya this. Terus kata kerjanya fails gitu. Jadi per klausa ini sudah saya bagi-bagi yang unitnya paling tidak ada satu subjek dan satu kata kerja. Kira-kira seperti itu. Sampai ke klausa terakhir ya. Subjudul pun saya bagi menjadi klausa karena di dalam subjudul ya ini ya ada kata kerja, terus juga ada subjek. Nah, karena dia bentuknya sebagai interrogatif atau kata kalimat tanya, maka positioning dari subjek dengan kata kerja itu dibalik kan gitu ya kalau bahasa Inggris itu. Kalau misalnya kalimat deklaratif bilangnya for example, Sophie is Akbid Latansa student. Nah, kalau dibuat jadi pertanyaan kan jadi is Sophie Akbid Latansa student. Nah, is-nya itu berpindah jadi di depan. Ini juga sama ya. Ini adalah kata kerjanya berupa to be are di depan daripada subjeknya. Different types of bridge verse presentations. Gitu. Itu subjeknya. Nah, ternyata subjudulnya pas kita lihat kan saya bilang tadi teks informatif itu biasanya didominasi oleh deklaratif. Bentuk kalimat pernyataan. Kenapa ya? Karena fungsinya menginformasikan gitu. Tapi ternyata dalam subjudul ada kalimat interrogatif nih. Fungsinya apa ya kalimat interrogatif gitu kira-kira. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembaca gitu ya, fungsi dari kalimat ini adalah ya si penulis pengen memberikan ruang interaksi dengan kita sebagai pembaca. Ketika kita membaca subjudul ini, berarti kita akan tahu what are the different types of bridge verse presentations. Berarti paragraf di bawahnya akan berisikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Padahal bisa aja dia bikin subjudulnya dalam bentuk deklaratif kan, bisa aja misalnya types of bridge presentations, itu aja cukup sebenarnya. Tapi karena si penulisnya punya fungsi sosial ingin menciptakan ruang interaksi dengan pembacanya, maka dibuatlah subjudulnya dalam bentuk interrogatif gitu. Itu yang pertama ya. Nanti akan ada analisis teks juga. Dan kebetulan di dalam teks satu ini yang sudah saya isikan secara full gitu ya teksnya. Kalau tadi di versi membandingkan dua teks itu kan cuman potongan cuplikan dari teks pertama. Nah, ini teks pertama secara utuh gitu. Dan kemudian ada bantuan visualisasi dari posisi sungsang bayi sehingga nanti bisa memudahkan lah kira-kira. Lalu di subjudul lagi. Berikutnya ada penjelasan. Terus ada subjudul lagi, berikutnya ada penjelasan, subjudul lagi, penjelasan, begitu dan seterusnya sampai ke klausa 59, klausa terakhir. Nah, kemudian yang harus Anda
tuliskan adalah di bawahnya ini aktivitasnya Anda membuat reading log ya. Reading log ini catatan pembacaan terhadap sebuah teks. Tadi teksnya adalah teks tentang bridge presentation yang di atas tadi itu Anda baca, terus Anda tuliskan. Ini saya kasih contoh ya, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah contoh dari pengerjaan reading log, bagaimana cara mengisinya. Cara mengisinya adalah ketika Anda membaca, misalnya membaca dari awal nih ya, dari paragraf pertama. Jadi begini ya, membagi paragrafnya supaya kita ada persepsinya sama gitu ya. Ini paragraf 1, kemudian ini paragraf 2, ini paragraf ini paragraf 3, terus ini paragraf 4 dibagi-bagi per paragraf gitu ya. Terus ini paragraf kelima gitu ya, dan seterusnya. Yang keenam itu sampai sini ya, ini kan karena bentuknya pointer, kita anggap satu paragraf 6, kemudian 7, gitu. 8, 9, subjudul nggak masuk paragraf ya, 10, 11. Jadi ada 11 paragraf dalam teks tersebut. Misalnya dari berurutan ya, dari paragraf pertama sampai ke paragraf 11, vocabulary atau kosakata baru yang Anda temukan dalam teks ini apa? Paragraf pertama misalnya Anda baru tahu tuh kalau namanya delivery itu bukan nganter paket, delivery itu artinya persalinan kan, misalnya Anda kok aneh ya, ini ngomongin sungsang kenapa ada delivery segala, ini maksudnya bersalinnya lewat Shopee apa gimana, kan nggak mungkin gitu. Jadi Anda bingung misalnya dengan kata delivery, tuliskanlah di sini vocabulary-nya delivery. Dia delivery ini ada di paragraf mana, ada di line keberapa? Karena dia di awal, jadi di paragraf ke-1 baris pertama, line pertama. Ini kan kalau kita lihat ini paragraf ke-1 di line pertama, ini kan line ya, baris 1 gitu. Terus bawahnya baris kedua dan seterusnya. Jadi ini dari paragraf pertama, baris pertama, delivery. Nah, kemudian setelah dituliskan vocabulary barunya, misalnya atau kosakata barunya, dan disebutkan posisinya di teks itu ada di mana, Anda menebak definisinya. Di kolom your guess definition ini, Anda boleh pakai bahasa Indonesia. Sekali lagi, di kolom your guess definition ini, Anda boleh pakai bahasa Indonesia. Makanya di sini misalnya ya, Anda ketemu delivery, terus Anda definisikan dalam bahasa Indonesia pengantaran atau sending package, gitu misalnya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris ya, yang di kolom yang ini khusus, cuman kolom yang ketiga doang nih, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Misalnya artinya pengantaran. Tapi ketika Anda cari di di Google, misalnya definition of delivery in pregnancy, misalnya, keluarlah definisinya di dictionary di Google misalnya, adalah the process of giving birth, proses persalinan. Oh, berarti delivery di teks ini artinya bukan nganter barang, tapi proses persalinan. Gitu. Terus yang kedua misalnya, aduh baru pertama nih ketemu kata bahasa Inggris namanya subsequent. Apa sih subsequent? Misalnya, aduh nggak ketebak nih. Pertama ya, jangan lupa tuliskan di mana posisi dia di dalam teks. Misalnya ini ada di paragraf ketiga, baris ketiga. Terus subsequent, aduh nggak ngerti, udahlah ngarang misalnya guess definition-nya. Nah, karena Anda diminta menebak, maka kalau tebakannya nggak tepat, jadi tidak masalah gitu. Cuma memang ada triknya kalau mau menebak makna bahasa Indonesia, misal dari subsequent, bacalah di kalimat itu secara utuh. Misalnya paragraf ketiga, baris ketiga. Kita baca paragraf ketiga, baris ketiga. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf ketiga. Baris ketiga. Subsequent. Wait a minute. Oh, I see. Saya sepertinya membaginya. Oh, harusnya dia paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 5 ya. Harusnya paragraf 5 di sini. Nah, paragraf 5 ini karena bentuknya pointer, jadi dia satu paragraf gitu ya. Paragraf 5, baris ketiga gitu. Nah, ini subsequent, in subsequent pregnancy. Dalam kehamilan yang, aduh, apa ya subsequent? Nggak tahu deh, misalnya trimester 2 aja deh nebaknya gitu. Ini harusnya paragraf kelima tadi ya, paragraf kelima lain ketiga. Oke, tebaknya trimester 2. Terus Anda cari di
online dictionary di Google, define gitu ya. Ketiknya jangan lupa kata kuncinya adalah, ntar saya mau nulis kata kuncinya. Sini aja deh ya. Define misalnya subsequent. Nah, carilah ini di Google. Define subsequent. Nanti ketemu. Artinya coming after something. Datangnya setelah sesuatu. Oh, berarti subsequent pregnancy maksudnya kehamilan, bukan kehamilan pertama, kehamilan yang berikut-berikutnya. Bisa kehamilan 2, bisa kehamilan 3, yang penting sebelumnya sudah pernah hamil dulu gitu. Nah, jadi ini bukan kehamilan pertama gitu. Nah, ini jadi Anda tahu vocabulary subsequent, oh artinya kehamilan berikutnya. Dan seterusnya. Terus nanti Anda sampai isikan sampai nggak cuma 10 ya, boleh nambah 11 misalnya sampai 30 juga nggak apa-apa gitu. Tergantung nanti kebutuhan Anda menemukannya berapa banyak nih kosakata barunya gitu. Terus setelah mengisikan reading log, di bawahnya ada language analysis atau analisis bahasa di dalam teks. Nanti di bagian ini Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang sedang didiskusikan oleh teks tersebut? Topiknya tentang apa? Yang kedua, who are the targeted readers? Menurut Anda siapa target pembacanya? Yang ketiga, how does the author organize the text? Bagaimana penulis menyusun teks ini? Apakah dia menggunakan bahasa yang personal atau impersonal? Kalau personal berarti ada kedekatan antara penulis dengan pembacanya, ada interaksi antara penulis dengan pembacanya, seolah-olah lagi ngobrol secara langsung. Kalau impersonal, penulisnya itu tidak mengadres dirinya sendiri sebagai I dan tidak mengadres kita sebagai pembacanya sebagai you. Gitu. Itu adalah clue yang paling gampang. Yang keempat, Anda jawab, di manakah menurut Anda teks ini biasanya dipublikasikan? Apakah di website? Apakah di blog pribadi? Apakah di pusat informasi Kementerian Kesehatan misalnya, di subdivisi kebidanan misalnya. Di mana kira-kira kita bisa nemu teks tersebut tentang sungsang ini? Terus yang kelima, apakah kita bisa mengubah konten dari bentuk tertulis ke bentuk lisan? Bisa nggak sih kita mengubah teks ini, teks tertulis ini ke dalam bentuk lisan? Jawabannya boleh ya, boleh enggak. Tapi tolong disebutkan alasannya, dielaborasi alasannya. Kalau ya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Gitu. Jadi kalau kita bisa mengubah teks written ini, teks tertulis ini menjadi teks lisan, seperti apa gitu. Anda bisa sampaikan alasannya. Oh, karena misalnya karena teks tulis ini fungsinya menginformasikan, dan informasi ini tidak hanya bisa disampaikan secara tertulis, tapi bisa juga disampaikan secara lisan dalam bentuk presentasi, dalam bentuk workshop, seminar lokakarya dan lain sebagainya. Silakan, itu alasannya saya kembalikan kepada Anda gitu ya. Nah, sebelum ada worksheet ini, kok ada bagan sih? Bagan ini fungsinya apa? Jadi di bagan ini saya ingin menginformasikan kepada Anda bahwa genre atau context of culture, kan tadi di objektif perilaku siswa ada context of culture atau genre dan context of situation. Kalau genre itu fungsi sosial dari teks, kalau context of situation itu adalah kita sudah masuk ke dalam teks, kita bedah bahasa yang digunakannya. Stylenya seperti apa? Pakai deklaratif, interrogatif, imperatif atau enggak gitu. Terus fungsinya apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat di sini genre informing text itu kan nggak mungkin cerita ya, nggak mungkin story. Jadi dia masuknya ke dalam subfaktual atau fakta. Nah, ternyata teks faktual ini bisa terbagi menjadi teks yang fungsinya enabling, memberikan apa sih enabling itu, memberikan cara-cara gitu ya, menjelaskan cara-cara tertentu, terus explaining, menjelaskan, ada juga dokumen, melaporkan, dan persuade, mengajak gitu. Ada 4
cabang. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya di cabang enabling, apakah dia pakai procedure? Teksnya berupa prosedur enggak? Atau procedural recount, cerita untuk menceritakan prosedur atau cara-cara melakukan sesuatu? Kan enggak ya, berarti bukan enabling fungsinya. Nah, kalau di fungsi explain, nah ini kayaknya lebih masuk akal ya kalau teks tersebut fungsinya menjelaskan. Nah, di dalam penjelasan ini ada penjelasan sequential atau penjelasan yang apa namanya, runut, terus causal explanation, penjelasan sebab akibat, penjelasan teoretis, penjelasan fakta berdasarkan fakta, penjelasan yang sifatnya consequential, ada konsekuensinya apa enggak, atau eksplorasi. Nah, dalam genre fungsi sosial explaining atau menjelaskan, kalau teks Sungsang tadi lebih masuk ke penjelasan berdasarkan fakta ya, dibandingkan penjelasan berdasar sebab akibat enggak, sequential runut juga enggak gitu, theoretical enggak teoritis banget kok, consequential ada konsekuensi tertentu ya mungkin ada, tapi itu hanya bagiannya aja, tapi keseluruhannya dia berdasarkan fakta. Oke, jadi saya teruskan dulu, tadi sempat ada kendala teknis. Jadi kalau kita lihat, genre-nya adalah berdasarkan fakta, fungsinya untuk explaining information, menjelaskan informasi tertentu, dan kalau kita lihat dari klasifikasi atau jenis-jenis explanation, factual explanation, itu ada banyak ya, ada penjelasan yang tadi ya, secara runut, sebab akibat teoritis. Nah, ini kita lebih ke berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta ya penjelasannya, bukan sebab akibat dan lain-lain gitu. Jadi masuknya ke factorial explanation. Nah, ini cuma sebagai bagian dari penambah informasi bahwa teks yang ada di atas itu sifatnya genre-nya informing atau fungsi sosialnya explaining factual information atau menjelaskan informasi faktual. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video materi kita pada hari ini. Should you have any questions, please feel free to contact me. Jadi silakan kita berdiskusi di grup WhatsApp ya, terkait pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan, dan kalau misalnya masih ada yang belum dipahami mengenai worksheet yang harus Anda isi, jadi ada dua ya, worksheetnya reading log, mengisikan kosakata baru yang Anda temukan di dalam teks bacaan, dan yang kedua adalah language analysis, dan ini dilakukannya secara individu, bukan berkelompok. Untuk membuat draft teks kebidanan dengan topik kebidanan yang Anda sukai, itu nanti akan kita lakukan di minggu depan. Jadi minggu ini kita fokus di mengerjakan worksheet, language analysis, dan reading log. Jadi harapan saya adalah selama durasi kita pembelajaran di pertemuan kita yang pada hari ini, Anda bisa sambil langsung mengisikan reading log-nya. Mohon diisikan dengan seksama karena saya juga akan menilai kesungguhan Anda, menilai akurasi, melihat bagaimana sih Anda membaca teks berbahasa Inggris meskipun sulit gitu ya, tapi bisa mengisikan kosakata ke dalam reading log-nya gitu. Thank you so much everyone for joining and for listening to my explanation. Pokoknya kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi nanti di grup WhatsApp ya. Thank you so much everyone. So I'm going to put today's meeting to an end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.